tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai kemudian ia menjadikanku sebagai orang yang paling dia dicintainya, ya. Min walidihi, di atas kecintaannya terhadap orang tuanya, wa waladihi, di atas kecintaan terhadap anak-anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan di atas kecintaan terhadap manusia seluruhnya. Ya, termasuk jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap ya istri-istri kita. Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, yang dimana kita duduk bermajelis membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kemudian ketika kita bermajelis duduk kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka insyaallah ini akan mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa ya'tihi ajran 'azima. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa la khaira fi katsirin min najwahun, tidak ada kebaikan dari pembicaraan yang mereka lakukan, ya, illa man amara bisadaqatin, kecuali pembicaraan yang mengajak umat atau mengajak orang untuk bersedekah, ya, au ma'rufin, atau mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, au islahin bainan nas, ya, atau mereka membicarakan tentang bagaimana mendamaikan dua orang yang saling bertikai atau mendamaikan dua kelompok yang saling bermusuhan, ya, wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan hal itu, mereka melakukan pembicaraan itu, mengajak orang untuk kebaikan, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk memperbaiki dua orang yang bertikai dan seterusnya, dan ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tihi ajran 'azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala yang besar, ya. Dan insyaallah apa yang kita lakukan ini jamaah sekalian, duduk-duduknya kita di sini, ya, menghabiskan waktu kita, ya, untuk mendengarkan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan, ya, keutamaan yang sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pahala yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kecuali surganya, ya. Jadi jamaah sekalian kan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita,
memudahkan dan menggerakkan hati-hati kita untuk mencari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan kita dan sebaik-baik contoh bagi kita umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Begitu pula kepada keluarganya, anak istrinya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kami dengan ikhwah-ikhwah ya, kami minta maaf atas keterlambatan kami ya, yang tadinya kita ya sudah menginformasikan ke Ustadz Tohar bahwa insyaallah maghrib di sini, tapi ya qadarullah ya wa ma syafa'al, kita ya tidak bisa mendapatkan salat berjamaah di sini ya, sehingga waktu taklim kita ini ya tersita ya, atau mungkin tidak lama nanti kita akan menyampaikan nasihat-nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kemudian kita tidak bisa membahas banyak, paling tidak ada beberapa hal yang kemudian bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita pada malam hari ini tentang bagaimana bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di antara ya keutamaan atau di antara hadiah yang spesial yang Allah berikan kepada kita ya, kepada manusia adalah dengan diturunkannya dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur ya, yang dimana dipenuhi dengan cahaya iman dan cahaya ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hadiah yang spesial ini berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya umat manusia ya, mengangkat derajat umat manusia yang dimana sebelumnya ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia atau ibarat seperti ya hewan ya, bahkan jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mereka ya kemudian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka ya, wanita yang kemudian tidak memiliki harga ya, tidak memiliki kehormatan pada saat itu ya, dan seterusnya ya. Kemudian dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya dihapuskannya ya kezaliman tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapuskan kezaliman ya di antara sesama manusia dan seterusnya. Jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ya jelaslah siapa di antara manusia yang benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau tunduk kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Siapa di antara mereka yang kemudian ya membangkang dari apa yang diturunkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, taraktu fikum ya 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
taraktu fikum ya alal bayda, sungguhnya aku tinggalkan ya kepada kalian suatu perkara yang sangat jelas, lailuha kanahariha, ya malamnya ibarat seperti siang. Ya, apa itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya sudah jelas, yang semuanya sudah terang, ya. Yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha, ya, la yazigu anha ba'di, ya, dan tidak ada yang kemudian berpaling darinya setelahku illa halikun, kecuali ya orang tersebut akan binasa. Ya, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, ya, ini suatu nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengutus ya di tengah-tengah kita ya seorang rasul yang mulia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lantas bagaimana kemudian kita ya sikap kita ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara bentuk ya ketaatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk aplikasi kita terhadap syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwasanya ya dialah Muhammad utusan Allah dan dialah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dengan bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan meletakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan terhadap ya segala sesuatunya, ya. Jadi bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita terhadap makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bagian daripada bentuk ya keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada sempurnanya iman kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai kemudian ia menjadikanku sebagai orang yang paling dia dicintainya, ya. Min walidihi, di atas kecintaannya terhadap orang tuanya, wa waladihi, di atas kecintaan terhadap anak-anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan di atas kecintaan terhadap manusia seluruhnya, ya, termasuk jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap ya istri-istri kita, ya. Jadi tidak sempurna iman kita ya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ya orang yang paling kita cintai, ya, bahkan di atas kecintaan kita terhadap orang tua kita, ayah ibu kita, di atas kecintaan terhadap ya anak-anak kita, terhadap istri-istri kita, bahkan terhadap harta benda kita, ya. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya pernah suatu ketika seorang sahabat yang mulia, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Hafs, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
beliau mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, wahai utusan Allah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Ya, sesungguhnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya engkau adalah ya orang yang paling aku cintai di atas segala sesuatu. Ya. Di atas segala sesuatu. Illa nafsi, kecuali diriku. Ya, kecuali diriku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kemudian kecintaanmu itu terhadapku, ya, melebihi di atas kecintaan terhadap dirimu sendiri. Ya. Artinya Rasul mengatakan bahwa wahai Umar, ya, apa yang kau katakan itu, ya, belum benar, ya, atau belum sempurna keimananmu wahai Umar, ya. Sampai kemudian engkau mencintaiku di atas kecintaan terhadap dirimu sendiri. Ya, maka apa kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya, pada saat itu, ya, beliau mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabba ilayya min kulli syai'in min nafsi, ya, au la anta ahabba ilayya, ya, min kulli syai'in, ya, wa ila nafsi ilayya ahabbu ilayya min nafsi. Ya, kata beliau, ya, demi Allah sekarang wahai Rasulullah, tidak ada, ya, orang yang paling aku cintai, ya, selain dirimu, bahkan di atas, ya, kecintaan terhadap diriku sendiri. Ya, maka Rasul mengatakan, ya, al-an ya Umar, ya, baru sekarang sempurna imanmu. Ya, artinya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus senantiasa mendahulukan, ya, apa atau syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kadang seseorang, ya, ketika dia mengaku mengatakan saya cinta Rasul, ya, saya pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, tapi, ya, mereka melakukan, ya, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW misalnya, ya, atau dia mengaku bahwa saya ini, ya, orang yang paling cinta Rasulullah SAW, tapi tidak pernah sholat. Ya, berarti cintanya itu cinta palsu, ya, cinta kaleng-kaleng, ya. Bahasa anak muda sekarang bilang cinta kaleng-kaleng, ya, cinta palsu, ya. Dan kadang seseorang mengaku bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW, mengaku pengikut setia Rasulullah SAW, ya, tetapi, ya, akhlaknya jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masih suka berbohong, masih suka zolimi saudaranya, ya, masih suka menggibah tetangganya, ya. Ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya, tetapi, ya, kaum muslimahnya, ya, mereka masih membuka auratnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, cintanya tidak benar, ya, cintanya belum sempurna, ya, hatta akuna ahabba ilayya, ya, min kulli syai', kata Nabi SAW. Sampai dia mencintai Rasulullah, menjadikan Rasulullah dia puncak kecintaan di atas segala-galanya, ya, terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya, istrinya, dan terhadap, ya, harta bendanya. Ya, jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya ini yang perlu kemudian kita senantiasa, ya, mengintrospeksi diri kita, apakah kita ini sudah termasuk, ya, pengikut Rasulullah. Ya, jangan sampai kita ini hanya mengaku-ngaku saja, ya, mengaku-ngaku saja sebagai pengikut Rasulullah, ya, sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita jauh daripada nilai-nilai syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keniscayaan, suatu kewajiban bagi kita, ya. Yang dimana kemudian tatkala kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendatangkan, ya, keutamaan dan fadilah yang luar biasa jamaah sekalian, ya. Yang dimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki ini mengatakan, laki-laki ini bertanya, matas sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, ya, mada a'adatta laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya, bagaimana persiapanmu, bagaimana kesiapanmu? Ya, bagaimana bekalmu? Kata Nabi. Ya, Nabi tidak mengatakan bahwa hari kiamat itu datang bulan tanggal hari ini, ya, tanggal segini, ya, tahun segini, tidak. Ya, karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, yang wajib kemudian kita imani. Ya, karena dia bagian daripada rukun iman, ya. Dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun pertanyaannya, apa yang kemudian kita telah persiapkan? Bagaimana bekal-bekal kita untuk, ya, persiapan kita untuk menyambut hari kiamat ini? Ya, mada a'adatta laha, kata Nabi, kembali bertanya kepada laki-laki ini. Ya, apa yang kamu telah persiapkan? Ya, seakan-akan bahwa Nabi mengatakan bahwa hari kiamat itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah siap, ya, menyambut hari kiamat itu? Ya. Maka apa kata laki-laki ini? Faqala, ya, ma'adattu laha min kathirin, ya, ma'adattu laha kathirin min salatin wa siyamin wa sadaqatin walakin uhibbullaha wa rasulah. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki bekal yang banyak dari ibadah sholat, dari ibadah puasa dan sedekah, ya. Yang maksudkan di sini adalah, ya, ibadah sunnahnya, ya, hanya sedikit, ya. Karena kalau sholat, ya, hukumnya, yang sholat 5 waktu kan hukumnya wajib, ya. Jadi maksudnya di sahabat ini adalah, ya, beliau tidak mempersiapkan banyak dari, ya, ibadah sholat sunnah, ya, puasa-puasa sunnah, dan juga sedekah, ya, sedekah sunnah, ya, atau infak dan seterusnya, ya. Walakin uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian apa ketanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya, innaka ma'aman ahabbah, ya, innaka ma'aman ahabbah, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, ya. Artinya jamaah sekalian, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki tersebut, ya, diberikan kabar gembira, atau secara umum umat Islam diberikan kabar gembira bahwasanya ketika kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan, ya, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, perawi hadis ini, beliau mengatakan apa jamaah sekalian? Ya, fama farihna ba'dal Islam ashadda farhan illa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ma'aman ahabbah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak ada yang membuat kami lebih bahagia, lebih, ya, senang, ya, lebih bergembira setelah datangnya Islam, ya. Kemudian perkataan Rasulullah SAW mengatakan,
sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Dan beliau mengatakan, inni uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar, ya, wa arju an akuna ma'hum walau kana amali laisa kamislihim. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, seorang yang dekat dengan Nabi SAW, mengatakan, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, meskipun, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka meskipun amalanku, ibadahku tidak seperti mereka. Ya, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, kecintaan kita, ya, atau rasa cinta itu adalah sebuah, ya, sifat yang manusiawi, namun kita harus tempatkan pada tempatnya. Ya, dan sebaik-baik cinta, ya, cinta yang hakiki adalah bagaimana kemudian kita cinta itu arahkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang soleh. Karena kenapa jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang soleh, ya, bisa saja dari situ kita bisa mendapatkan, ya, syafaat dari orang-orang yang soleh tersebut. Meskipun kita tidak sama amalan kita dengan mereka, meskipun kita tidak sama keimanan kita dengan mereka, tetapi karena kita senang dengan orang-orang yang cinta dengan kebaikan, senang dengan orang-orang yang suka melakukan ibadah dan seterusnya, bisa saja kita dikumpulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka, orang-orang soleh tersebut, ya. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, ya, jamaah sekalian, kondisi kaum muslimin sekarang, ya, kondisi umat kita sekarang, di mana mereka kesenangannya, kecenderungannya, cinta mereka, ya, banyak kemudian ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, banyak ditujukan kepada orang-orang non muslim, atau banyak ditujukan kepada mereka orang-orang ahli maksiat, nauzubillahi min dzalik, ya. Sampai-sampai karena cintanya terhadap idolanya tersebut, ya, gaya rambutnya, cara bicaranya, cara berjalannya mengikuti orang-orang yang ia cintai itu, ya. Cara berpakaiannya, model rambutnya, ya, bahkan mungkin warna kulitnya dia mau ikuti juga, ya, karena mungkin keseringan nonton film Korea, ya, yang tadinya mungkin kulitnya, ya, hitam manis, mau juga seperti orang Korea, akhirnya dia rela operasi plastik, ya, yang mungkin hidung idolanya itu mancung dan ia pesek, ya, rela, ya, operasi plastik dan sebagainya. Dan itu ada jamaah sekalian, ya, karena, ya, terlalu cinta dengan idolanya tersebut, ya. Dan ini melanda kaum muslimin, dan ini diantara tanda-tanda, ya, bahwa, ya, kaum muslim tidak baik-baik saja. Ini yang perlu kemudian kita tanamkan, bagaimana memahamkan, ya, memahami bagaimana, ya, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya di lisan saja, ya, bukan hanya karena kita, ya, bergembira dengan datangnya Rasulullah, ya, tetapi bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu adalah diikuti dengan mengikuti setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul, dan apa yang telah dibawa oleh Rasul, diberikan oleh Rasul kepadamu, fakhuduh, ambillah, berpegang teguhlah di atasnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, ya, tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha, ya,
Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada mereka ketika mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah juga akan mencintaimu. Ya, yaghfir lakum dzunubakum, bahkan tidak sampai kemudian Allah mencintai kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah hakim, ya, adalah hakim bagi manusia, bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, siapa di antara mereka yang benar-benar mengaku cinta kepada Rasul, dan siapa yang di antara mereka hanya mengaku-ngaku mencintai Rasulullah SAW. Karena ketika ia mengaku mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka pasti dia akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tanpa kemudian mengatakan, ya, kenapa dan mengapa, ya. Tetapi ketika mereka diperintahkan suatu, ya, amalan, ya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina, sami'na, kami dengar dan kami, ya, berpaling atau bermaksiat, atau sami'na wa fakkarna, ya, kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Tidak seperti itu, ya. Tetapi jiwa orang yang beriman, bagaimana kemudian ia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, pasti ini akan, ya, kemudian menjadi sesuatu yang berat, ya. Tetapi ketika kita betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, betul-betul, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan diri kita, ya, untuk meniti, ya, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita betul-betul ikhlas, ya, mencintai Rasulullah SAW, maka insya Allah, ya, kita akan mendapatkan, ya, keutamaan yang banyak di dalamnya. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya itu, ya, marilah kita senantiasa, ya, memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya. Dengan apa? Dengan bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah, ya, sejarah bagaimana Rasulullah SAW, ya, bagaimana sejarah dakwah Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, ya, bagaimana keluarga Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya, sehingga kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kita senantiasa mengirimkan salawat kita, ya, kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau disebutkan namanya, maka hendaknya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidan, dan barang siapa yang kemudian, ya, bersalawat kepada aku, kata Nabi, sebanyak 1 kali, sallallahu alaihi asyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Mungkin itulah jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dan semoga kemudian ada manfaatnya buat kita semua, dan terkhusus, ya, kami pribadi, ya, sebagai pembicara, dan kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan, ya, kepada seluruh ikhwah yang kemudian sudah datang, ya, dalam kegiatan kita ini, dalam majelis-majelis ilmu,
yang dimana mungkin tadi dalam kondisi hujan ya, namun tidak menyurutkan semangat para ikhwah untuk datang, dan semoga itu insyaallah ya bernilai pahala yang besar ya, karena semakin berat ujian yang kita lewati, semakin berat rintangan kita lewati dalam mencari ilmu ya atau melakukan sebuah ibadah, maka semakin besar pula ya pahala yang kita akan peroleh insyaallah. Nah, sekiranya demikian kita akhiri majelis kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gir majid al-asilah.